semuanya saya selidiki dan terbukti. Oh, terbukti. Terbukti, itu terbukti. Dan setelah semuanya terbukti, saya akhirnya memberanikan diri mengambil keputusan untuk menggugat cerai dan berpisah dengan dia. Saya menerima dia kembali, betul-betul dia merubah segala apa yang sudah dia lakukan Betul-betul dulu. dia sudah rubah. Ya, dia rubah. Tapi kenapa ya Tuhan? Sekejap semuanya itu hilang. Mungkin sudah kehendak Allah ya. Dia dipanggil lebih dulu. I don't believe in love anymore. Oh gitu? Ya. Tidak percaya lagi dengan cinta? Enggak. Bisa dibilang hati saya ini sudah tertutup. Karena kenapa ya? Ada terlalu banyak luka di dalam sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Giant Channel, bukan Mata Batin. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Giant Channel, hari ini saya ditemani oleh pendatang baru saya ini. Namanya siapa? Husni Wulandari. Panggilannya biasanya siapa? Biasa dipanggil sehari-harinya Uni. Uni, ya. Ini ada Mbak Uni di samping saya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang masa lalunya Mbak Uni ini, yang cukup mencekam. Selain mencekam, masalah apa ini? Masalah orang bilang kehidupan yang tak pernah ada hentinya, naik turun, bagaikan dihantam ombak. Ya, sekira begini. Itulah kehidupan. Yang namanya hidup itu pasti ada saja masalahnya. Ya, betul. Pasti ada masalahnya. Saya sering bilang sama teman-teman saya di podcast, saya kadang bilang seperti ini. Dan ini pesan guru saya juga. Itu guruku pernah berpesan ke saya. Dia bilang begini, kalau kau tidak ada masalah, cari masalah. Iya. Kalau tidak ada masalah, saya berpikir lebih baik saya nggak punya masalah daripada ada masalah. Terlalu berat rasanya untuk berpikir, untuk menerima kenyataan hidup ya. Masalahnya ini, oke, misalnya kita kan aktif di sosmed, di Facebook, misalnya di Instagram, misalnya kita kan aktif di situ. Terus di sana kan masyarakat netizen kan, waduh, apa ya, lebih parah soal itu. Masyarakat netizen itu lebih kejam daripada dunia yang sebenarnya. Coba kalau saya mau dengar ini apa ya, apa unek-uneknya Mbak Uni yang mau diceritakan ini? Kalau seperti yang dulu dan sekarang yang saya masih tetap rasakan itu, kayaknya nggak habis yang namanya dunia percintaan yang nggak seberuntung orang-orang yang di luar sana. Memang percintaannya tidak beruntung? Kalau bisa dibilang ya. Tidak beruntung? Nggak beruntung. Oke. Saya mau dengar ini. Ketidakberuntungannya di mana ini? Kadang kayak gini, apa yang saya harapkan itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Kadang saya bermimpikan bisa hidup bahagia dengan orang yang saya cintai, bisa hidup saling melengkapi, tapi kenyataannya itu enggak. Oh begitu. Setiap apa yang diberikan Tuhan pada saya itu bisa dibilang hanya sekejap hilang. Kan begini, orang sebelum menikah itu kan awalnya ta'aruf dulu, ya kan? Harus saling kenal mengenal dulu, biar tahu positif dan negatifnya calon kita, suami atau calon istri kita. Nah, ketika kita sudah berumah tangga, kita kan sudah tahu. Ya, kebanyakan seperti itu. Saya kan kalau bisa dibilang sudah 3 kali ya. Oh, sudah 3 kali? Luar biasa. 3 kali yang namanya menjalin hubungan rumah tangga. Sudah 3 kali? Yang ini sudah ketiga kalinya. Ini sudah ketiga kalinya? Ya, tapi di antara ketiganya itu cuma hanya ada satu orang yang betul-betul saya bisa berikan yang namanya cinta itu. Dari ketiganya itu? Ya, hanya satu orang yang betul-betul sepenuh hati gitu? Iya, betul-betul. Siapakah gerangan dia itu? Itu almarhum suami saya. Almarhum suami saya yang pertama. Iya. Oke. Saya mau dengar cerita yang barangkali diawali dengan belum nikah ini. Diawali dengan belum nikah, sampai ke menikah, terus kemudian
Apakah sebelum menikah ada masalah gonjang-ganjang sana sini, misalnya setelah menikah ada lagi masalah, lalu kemudian pokoknya sampai hari ini deh. Kalau dibilang masalah, kalau dalam kehidupan sehari-hari saya sama masyarakat, teman atau keluarga itu kayaknya nggak ada ya. Oh, tidak ada masalah. Karena saya cenderung orangnya periang, suka buat orang tertawa, suka buat hal-hal yang lucu. Oke. Terus saya juga jenis kalau dibilang bergaul sama tetangga, saya jenis orangnya yang kayak bermasa bodoh. Tidak mau pikir pokoknya. Ya, cenderung di rumah aja kayak gitu. Oh ya, oke. Cenderung di rumah aja ya. Tapi kembali lah kayak apa ya? Kadang saya berpikir, waktu kecil itu saya selalu berharap kehidupan percintaan saya itu seperti di dongeng-dongeng kayak Cinderella. Itu harapan ya? Itu harapan saya paling terbesar. Oke. Terus kemudian apakah harapan itu sesuai dengan kenyataannya? Tidak. Malahan sampai saat ini setelah jatuh bangun dalam dunia percintaan, kayaknya untuk saat ini kalau khusus untuk cinta ya, saya cuma bisa bilang I don't believe in love anymore. Oh gitu? Ya. Tidak percaya lagi dengan cinta? Enggak. Bisa dibilang hati saya ini sudah tertutup. Karena kenapa ya? Ada terlalu banyak luka di dalam sini yang harus saya sembuhin secara paksa. Oke. Luka yang akan disembuhkan secara paksa. Lukanya kenapa itu? Sering dibohongin. Dibohongi sama siapa? Sama orang yang betul-betul saya berikan yang namanya cinta, yang namanya kasih sayang. Kadang saya berpikir, kurangnya saya di mana? Iya. Kalau secara fisik, cantik, memang saya nggak cantik lah. Tapi setidaknya saya bisa membuat seseorang itu merasa nyaman. Iya, betul. Artinya cantik itu kan bahagia. Ya, cantik itu ya tergantung orang memandang. Ya kan, tergantung orang memandang. Beda dong takaran cantik menurut saya, takaran cantik menurut suami Anda misalnya, atau takaran cantik menurut orang lain itu kan beda-beda. Jadi cantik itu sebenarnya ya fluktuatif sesuai dengan orang-orangnya. Nah sekarang masalah itu yang paling gede masalahnya apa sih? Masalah gedenya itu sering diselingkuhin. Oh gitu? Ya, sering diselingkuhin. Dulu di usia perkawinan saya yang pertama itu berjalan 6 tahun. Iya. Tapi yang namanya kebahagiaan saya rasa cuma 1 tahun saja. 5 tahunnya itu penuh lah yang namanya lika-liku, penuh dengan sandiwara, air mata. Kadang saya harus pura-pura terlihat bahagia di depan orang, padahal kenyataannya itu enggak. Dan itu saya lakukan sampai detik ini. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Sampai pada pasangan yang terakhir ini? Enggak, ceritanya pasangan terakhir ini tuh saya nggak pacaran sama dia. Oh gitu. Ntar dulu. Tadi ini sering diselingkuhin nih. Nah, itu cerita tuh. Kalau yang pertama ini tuh saya sering diselingkuhin dulu. Tapi yang namanya saya cinta kan sama dia. Saya sering maafkan dia. Sudah terulang sekali saya maafkan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Di sini tempatnya kita meluapkan segala hal. Meluapkan hasrat, meluapkan emosi. Apa ya? Silakan. 2-3 kali sering terulang saya maafkan. Entah saya orangnya ini bodoh kah atau apakah. Tapi yang namanya saya sering nggak tega kalau betul-betul sudah serahkan yang namanya hati saya kepada seseorang. Walaupun dia membohongi kita, tapi kita betul, tetap memberikan itu kan? Ya, betul. Kadang saya berpikir, apa kurangnya saya di mata dia? Tapi terkadang lelaki juga ini egois. Iya. Karena meskipun dia sudah punya pasangan, dia cari pasangan di luar sana, tapi jika kita meminta untuk lepas, dia tak mau lepas. Oh gitu. Ya, itu yang sering saya rasakan. Dulu sama yang pertama ini 6 tahun perkawinan, akhirnya saya nggak tahan diperlakukan secara itu, dan saya memilih pisah dengan dia. 7 tahun pisah sama dia. 7 tahun pisah sama dia. Yang membuat kau pisah sama dia itu apa? Ya, sikapnya itu. Sikapnya apakah? Suka gonta-gantik pasangan. Memang kamu lihat di mata kepala kamu sendiri? Awal-awalnya itu saya dengar dari omongan orang, tapi saya nggak percaya. Memang saya jenis orang yang nggak mudah percaya.
Terus? Tapi semakin lama ada perubahan daripada dalam diri dia. Akhirnya saya selidiki dan terbukti. Oh, terbukti? Terbukti, itu terbukti. Dan setelah semuanya terbukti, saya akhirnya memberanikan diri mengambil keputusan untuk menggugat cerai dan berpisah dengan dia. Oke. Itu perkawinan yang pertama. Itu berapa tahun itu cerai? Itu usia cerainya, perkawinan itu? Usia perkawinannya 6 tahun. 6 tahun. Ya. Terus setelah cerai itu? Cerai sama dia itu 7 tahun. 7 tahun. Pada saat cerai itu nggak pernah? Selalu kontak. Oh, kontak sama dia terus? Iya, selalu kontak. Kita harus selalu kontak. Tapi itulah saya bilang lelaki egois kan. Sampai dia sudah nikah pun, saya pun sudah nikah yang keduanya sama suami kedua. Oh, dia nikah juga? Ya. Habis itu? Saya nikah juga. Nikah juga. Tapi kita masih selalu kontak, istilahnya secara sembunyi. Oh, gitu. Secara sembunyi. Tapi yang namanya saya kan tetap menjaga yang namanya hubungan. Iya. Saya kadang bilang sama beliau, nggak usah lah. Kau sudah punya keluarga, saya sudah punya keluarga, kita bina lah. Tapi mungkin dia merasa bahwa saya adalah perempuan yang betul-betul bisa menerima dia apa adanya. Makanya dia selalu mau mengajak saya untuk rujuk kembali. Oke. Gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, ya kalau memang kita dijodohkan kembali, ya kita akan kembali. Itu saja yang saya bilang sama dia. Akhirnya? Dan akhirnya setelah saya menikah di usia pernikahan kedua saya, di usia 4 tahun pernikahan, dia pun juga 4 tahun. Dia pisah, saya pun pisah. Terus pisahnya kenapa lagi? Kamu pisahnya kenapa lagi? Yang suami kedua ini? Kalau suami kedua memang jujur ya, saya memang nggak cinta sama dia. Itu saya minta maaf sekali ya sama semua keluarga besar dia. Memang saya nggak cinta. Saya menikah sama dia itu karena ingin melupakan yang namanya sakit hati saya dengan suami pertama. Tapi seiringnya waktu saya berjalan sama dia itu memang betul-betul nggak ada rasa cinta. Sama dia itu berapa tahun nikah itu? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun pernikahan. Oke. Memang nggak ada rasa cinta. Dan situlah saya pun merasa bersalah lah sama beliau. Karena 4 tahun saya berjalan sama dia, betul-betul hati ini nggak bisa terbuka karena terlalu sakit ya. Itu masih rasa sakit yang pertama itu? Iya, betul-betul yang kalau namanya kita sakit karena cinta itu mungkin sebagian orang lain beranggapan biasa saja kan, bisa melaluinya. Iya. Tapi memang pada masa-masa itu saya nggak bisa. Tapi orang biasanya bilang, obatnya cinta itu adalah cinta. Iya. Kalau kita betul. sudah... Makanya waktu itu 3 tahun jadi single parent, saya berusaha untuk mau membuka hati dan menikah lagi. Orang bilang kan, kau nikah lagi lah, biar kau bisa melupa yang... Iya, betul. Tapi setelah saya nikah, 4 tahun sampai 4 tahun betul-betul nggak bisa. Nggak bisa kelupakan. Nggak bisa terlupa. Karena setiap apa yang sudah saya lalui dulu pasti akan terbayang lagi. Tapi kamu nggak pernah terbayang tuh, dia kan selingkuhin kamu. Ya dari situnya lah. Oh, dari itunya? Dari itunya. Rasa sakit hati itu terbayang terus? Itu yang terbayang terus. Oke, setelah pisah dengan yang kedua ini tadi, nah, terus kemudian yang suami yang pertama juga pisah nih. Nah, terus selanjutnya? Selanjutnya kita ketemu lah. Itu kan saya masa di perantauan, dia pun di perantauan. Kita balik kampung dan ketemu. Akhirnya dia datang. Tak tahu kenapa ya. Dia nangis di hadapan saya. Dia bilang, tolong kasih saya kesempatan terakhir. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama kamu. Dan ternyata itu benar ya? Ya, dan ternyata menghabiskan itu benar. Masa sisa hidupnya bersama kamu. Betul. Itu kadang saya berpikir sama Tuhan, saya menerima dia kembali. Betul-betul dia merubah segala apa yang sudah dia lakukan dulu. Betul-betul dia sudah rubah. Iya, dia rubah. Tapi kenapa ya Tuhan? Sekejap semuanya itu hilang. Mungkin sudah kehendak Allah ya. Dia dipanggil lebih dulu. Itu berapa tahun itu? Saya balikan sama dia itu 1 tahun 2 bulan.
Nggak lama, sebentar saja. 1 tahun 2 bulan ya? Iya, 1 Betul-betul tahun. dia datang Dia datang memperhadapkan betul-betul, iya. dirinya ke kamu untuk berusaha apa ya, Memperbaiki diberikan yang dulu-dulu, iya, memperbaiki memberikan yang terbaik. dulu-dulu. Tapi semuanya itu karena saya berpikir, Tuhan, kamu berikan cinta kepada saya, tapi kamu juga yang mengambilnya. Kadang Iya. saya berpikir, kalau memang cinta itu indah kau berikan, lebih baik kau tak berikan kepada saya. Saya mau dengar nih, bisa enggak kamu cerita kronologisnya ketika sang suami itu dipanggil oleh sang Halik? Pernah, bisa-bisa. Ya. Awal mulanya itu 2 bulan sebelum beliau meninggal, dia memang punya keluhan, sakit. Tapi dia bilang, ini hanya sakit biasa, Ya, ya. boleh dibawa. Sampai saya anjurkan dia untuk berobat, dia tidak mau. Oh, enggak mau berobat Tidak ya? mau, karena dia bilang sebentar saja kan. Dia maunya saja diurut kayak itu, supaya hilang rasa sakit yang dia rasa. Tapi lama-kelamaan 1 bulan sebelum dia meninggal, memang sudah drop. Oh, sudah Tapi dia masih mampu untuk membawanya. Dia bilang, saya bisa, tapi saya paksakan dia. Kalau memang kamu bisa, ayo bangun. Ya, ya, Aku oke, berikan oke. semangat terus dia kan, Kasih semangat. ayo bangun. Jangan tunjukin kalau kamu lemah. Tapi semakin lama, dia sudah bilang, kayaknya saya sudah tidak kuat. Oh, iya. Dia sudah merasakan saya sudah tidak kuat. Bahkan 1 minggu sebelum dia meninggal itu kita sempat bawa lari dia ke rumah sakit kan. Karena sudah drop. Dan di rumah sakit itu baru kita tahu kalau dia ternyata punya penyakit gagal ginjal. Oh, itu sudah lama itu? Iya. Orang dokter bilang di ginjalnya itu sudah kelebihan kadar racun. Dan di masa-masa di rumah sakit itu betul-betul saya merasa kalau dia betul-betul menyesal dengan semuanya. Ya, ya, ya. Karena dia cerita, nangis pada saya. Dia minta maaf, intinya dia selalu minta maaf. Dia selalu bilang, kalau saya masih punya umur panjang, saya ingin lebih membahagiakan kamu. Tapi kalau tidak, dia itu titip pesan sama saya, jaga anak-anak. Hanya itu yang dia bilang. Oke. Iya. Tapi apa ya, entah kenapa setelah kepergiannya, saya sampai saat ini nggak percaya kalau dia betul-betul pergi. Saya masih nggak percaya kalau dia betul-betul pergi. Mungkin orang di luar sana melihat saya, oh saya nikah lagi kan? Ya. Nikah lagi. Atau kemarin yang sempat heboh-hebohnya pacaran saya yang LDR itu, yang sering banyak kontroversi. Oh, jadi sebelum nikah ini sempat LDRan dulu? LDRan dengan orang yang lain. Orang yang lain. Terus yang ditemani nikah ini bukan yang itu? Bukan. Bukan yang itu. Wah, ini hebat ini. Yang lainnya ini, nah inilah yang lainnya ini betul-betul apa ya, termasuk jenis orang yang bisa membuka hati saya kembali. Bisa membuka hati saya kembali, tapi kembalilah lagi kepada itu. Sudah naik, jatuh lagi. Masih hal yang sama yang pernah saya lalui itu terulang kembali. Oh, terulang kembali. Ya. Awal mulanya dia orangnya baik. Saya LDRan sama dia sekitar 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan LDRan. Banyaklah kisah kita sebatas teleponan, video call. Tapi dia jauh chat. dari tempat sini? Luar negeri. Oh, iya. Oke. Luar negeri ya, di negeri jiran. Oh, di negeri jiran. Di negeri jiran. Oke, lanjut. Apa ya, dia memang orangnya baik. Dia jauh perhatian, penyayang. Tapi sekali ada masalah yang datang, dia tahu kalau saya dijodohkan. Kayaknya dia sudah mulai goyah. Oh, gitu. Dia sudah mulai goyah. Padahal awal mulanya itu kita saling buat kesepakatan. Kalau memang kita berjodoh lagi, kita akan perbaiki semuanya. Dia pun bilang sama Iya. Dia pun sampai berjanji sama saya, oke, saya janji, saya akan setia menunggu kamu. Dia bilang kayak gitu? Dia bilang kayak gitu. Dia orang yang kedua yang bisa membuka hati saya. Dia orang kedua yang bisa membuka hati kamu setelah itu. Setelah almarhum Setelah itu almarhum, ya? iya.
Tapi setelah berjalan waktu, kembali lagi saya menemukan keganjalan. Dia bersama perempuan lain. Oh gitu. Dan disitulah buat hati saya apa ya. Makanya saya bilang, saya sudah tidak percaya lagi dengan namanya cinta. Berarti hati ini kayak dipimpung ya? Pak. Ya, betul. Betul. Oke. Nah sekarang kan kondisinya begini nih. Kondisinya kau udah punya pasangan yang baru lagi kan hari ini kan. Nah apakah kamu harus berusaha untuk membangun komitmen yang baru lagi, lalu kemudian berusaha untuk bahagia? Artinya mau tidak mau saya harus hadapi kehidupan ini, mau tidak mau saya harus bukan memaksa bahagia, memang saya ingin merasakan kebahagiaan itu kan. Ya. Jadi paling tidak mungkin kamu punya niat nggak untuk pengen bahagia bersama dengan keluarga baru kamu? Insya Allah kalau ingin bahagia, saya punya niat ingin bahagia. Tapi saya bilang sama suami saya, karena dia sering bilang, kamu perempuan pertama yang saya cintai, yang inilah. Tapi dari semua kata-katanya itu memang sudah nggak bisa masuk dalam hati saya. Oh gitu ya. Jadi makanya saya bilang sama dia, jangan cintai saya, cukup kamu sayangi saya. Oh gitu. Karena saya sudah tidak percaya dengan yang namanya cinta. Dia orangnya polos kan, jadi dia bilang, oh seperti itu. Iya. Oke, pemirsa Giant Channel, hari ini mungkin kita ini agak kemagriban ya kayaknya. Ini udah petang ini. Iya. Kamera pun kayaknya sudah mulai gelap. Kita tidak bawa lighting, kita lagi berada di pinggir pantai ya. Biar apa ya? Biar hatinya yang dipimpong sana sini ini biar bisa merasakan damainya dengan mendengarkan ombak-ombak yang ada di pantai. Satu apa ya? Ya, kira-kira ada pesan nggak ini? Buat pemirsa kah? Ataukah buat siapa yang ingin diberikan pesan itu? Buat pemirsa juga dan buat diri saya juga sendiri ya. Kalau menurut dari pengalaman hidup saya, kita bisa mencintai seseorang. Kalau perlu cintai biasa-biasa saja, nggak usah terlalu dalam. Karena kadang kalau cinta terlalu dalam itu kayaknya sakit ya. Dan mungkin banyak di luar sana yang merasakan. Cuma bedanya mereka dengan saya cenderung orangnya lebih gampang memperlihatkan perasaan saya. Kayak seperti kemarin melalui sosial media kah, atau melalui lagu kah. Itulah ungkapan perasaan hati saya. Oke, terima kasih Mbak Uni, saudari Uni. Nanti kalau misalnya masih ada hal yang ingin ditumpahkan nanti, kita akan buat lagi podcastnya. Karena hari ini kayaknya ini sudah mulai petang ini, kita nggak bawa lighting, jadi kita sudahi dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Uni, saudari Uni, makasih banyak. Mudah-mudahan semua orang yang mendengarkan podcast ini itu mengambil sebuah pelajaran. Akan mengambil sebuah pelajaran dari kisahnya Mbak Uni sendiri. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat Giant Channel. Terima kasih atas kesempatan kali ini buat Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.